Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Lukia Helmi dengan NIM 20231106. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas D 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Jadi, pada kesempatan sebelumnya saya sudah diberikan waktu untuk mewawancarai Ibu Watiah atau istri dari almarhum Ketua RT 25, yaitu RT di tempat saya tinggal. Saya tinggal di Jalan Raden Wijaya, RT 25, RW 06, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk bencana yang biasanya kami hadapi itu adalah banjir. Tapi sudah lama sekali banjir itu tidak pernah terjadi lagi, alhamdulillahnya. Jadi untuk pola penanggulangan bencana alam saat ini itu lebih menitik beratkan pada penanganan dan pencegahan, bukan pada penanganan setelah terjadi bencana. Untuk itu, antisipasi dan peringatan dini bencana alam ini pasti dilakukan, yaitu melakukan pengecekan atau inspeksi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya pengentasan bencana. Untuk mitigasi yang seharusnya dilakukan itu terbagi dari 3. Menurut saya yaitu adalah pada saat pra-bencana atau sebelum bencana, yang kedua pada saat bencana, yang ketiga adalah pasca bencana atau setelah bencana. Untuk pra-bencana sendiri itu kita wajib mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Seperti apa sih contoh dari istilah-istilah tersebut, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Selanjutnya itu kita harus mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita. Apakah kita tinggal di zona rawan banjir atau tidak? Hal ini bisa kita cek, bisa kita lakukan pengecekan melalui aplikasi Inaris. Untuk lokasi tempat tinggal saya sendiri itu kami tidak masuk ke dalam zona rawan banjir, sehingga banjir tersebut pun sudah lama tidak kami rasakan lagi. Untuk selanjutnya itu kita harus juga mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh ketua RT atau pejabat daerah setempat. Sebelum itu kita juga harus membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Nah, untuk itu juga kita harus mengetahui bantuan apa sih yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Satu lagi hal yang paling penting untuk dilakukan adalah berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Maka kita bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikannya dalam foto, dan disimpan dokumen tersebut di tempat yang lebih aman. Nah, menyimpan berbagai dokumen itu memang paling penting di tempat yang aman, seperti di bagian tertinggi di dalam rumah dan sebagainya. Untuk pada saat bencana, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai macam media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jangan lupa, teman-teman juga harus waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Kemudian kita juga harus ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat kita. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat kita dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau hujan deras. Jangan lupa untuk matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Terakhir, untuk pasca bencana, itu kita harus menghindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan adanya ancaman kesetrum. Terus kita juga harus mewaspadai dengan instalasi listrik, hindari air yang bergerak, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau ambles. Terus kita juga harus menghindari lokasi yang masih terjadi bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Kembalilah ke rumah seusai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Terus juga kita harus hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Yang terakhir, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air bersih jika kita terkena banjir.
Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya harap yang saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.